Selamat pagi, siang, dan malam, Bu Anggi. Perkenalkan kami dari kelompok 24 untuk membuat sistem dari Joby Game. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Brenda Bangun dengan nomor terakhir MPN 214. Perkenalkan, nama saya Amsal Adrian Ginting dengan NPM 151. Baik, kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya adalah program Joki Game kami desain sebagai cara kami menyelesaikan penilaian tengah semester dari mata kuliah struktur data dengan menggunakan konsep struktur data dan ADT, Struct Data Type. Konsep, konsep fungsi resuktif, konsep linked list, dan konsep view, kami menggunakan website Relief sebagai solusi kami menyelesaikan permasalahan mengerjakan tugas tengah semester ini dengan secara online dengan bersama-sama. Lalu untuk studi kasus kami yaitu dalam sebuah usaha startup, ada kelompok pemuda yang bersepakat untuk memulai usaha memegang akun orang lain atau biasa disebut dengan Joki Game. Sebagai sebuah startup Joki Game, mereka menyadari bahwa diperlukan sebuah sistem Joki Game dalam sebuah sistem untuk menunjang kegiatan mereka agar data customer tersusun dengan rapi, tertata dengan terstruktur ya. Dan sistem Joki Game ini membutuhkan sebuah program yang mengimplementasikan sebuah konsep first in first out atau FIFO agar customer yang memesan terlebih dahulu dapat selesai lebih awal. Tujuan menyelesaikan penilaian tengah semester dalam mata kuliah struktur data, mengimplementasikan konsep satu dan dua dari dua materi dan tiga dari tiga materi. Struktur data dan additive abstract data type. Dalam struct data, mendefinisikan struktur data yang menyimpan informasi dan menggunakan pointer bernama next untuk menghubungkan ke data berikutnya. Dalam kelas Q, mendeklarasikan kelas bernama Q dan mendeklarasikan variabel private untuk elemen depan, belakang, antrian maksimal, dan antrian terkini. Konsep fungsi resursif. Dalam void clear, fungsi rekursif untuk menghapus node satu per satu. Dalam if, untuk memeriksa apa node kosong atau tidak ada data. Jika kosong, maka keluar. Dalam clear, untuk memanggil fungsi clear agar menghapus node berikutnya. Konsep linked list. Dalam data, untuk membuat node baru. Dalam if else, untuk memeriksa antrian kosong atau tidak. Jika ya, maka mengatur depan dan belakang yang baru. Jika tidak, maka node akan dihubungkan ke antrian terakhir atau real. Dalam if, akan memeriksa apakah antrian kosong. Jika iya, maka akan mengeluarkan kalimat. Dalam data, menyimpan node ke variabel temp dan menghapusnya. Dalam if, memeriksa kembali apakah antrian kosong dengan kondisi front menjadi null paired dan rear menjadi null paired. Dalam if, untuk memeriksa antrian kosong atau tidak. Jika iya, maka akan mengeluarkan kalimat. Lalu, mengeluarkan header table berupa judul table di dalam kolom yang telah ditentukan. Lalu, membuat garis sebanyak 120 karakter. Lalu, memulai looping untuk menampilkan informasi yang telah disimpan. Lalu kami menggunakan konsep view, di mana dalam konsep view kami mengimplementasikan keseluruhan dari semuanya yaitu seperti env, dq, create, is empty, is full.
Lalu dalam konsep create itu berfungsi untuk membuat batas antrian maksimal ataupun batas joki harian maksimal. Lalu dalam isMP untuk mengecek apakah antrian di dalam program tersebut sedang kosong dengan memeriksa kondisi front sama dengan low PTR. Dan dalam fungsi isFull untuk mengecek apakah antrian itu kosong dengan kondisi antrian saat ini atau joki saat ini berbanding sebanding dengan maksimal antrian yang telah diinput oleh user sebelumnya. Lalu dalam konsep MQ, untuk mendapatkan data informasi baru seperti nama game, metode login, email, password, joki, dan juga pembayaran. Dan dalam MQ sendiri terdapat fungsi if, yaitu mengeluarkan kalimat berupa joki penuh tidak dapat menambahkan joki baru jika nilai isFull bernilai true, yang artinya jika data ataupun antriannya saat ini sudah penuh, maka tidak dapat menambahkan data. Lalu dalam PQ, untuk menghapus antrian nomor satu atau antrian pertama yang telah dimasukkan untuk pertama kali. Di dalam DQ sendiri ada if dengan kondisi is empty untuk memeriksa apakah data program di dalam program itu kosong atau tidak. Jika bernilai true, maka akan mengeluarkan kalimat berupa joki kosong, tidak ada informasi customer yang dapat dihapus. Lalu jika bernilai false, yaitu ada data, maka data itu akan dimasukkan sementara ke dalam variabel bernama temp atau temp dan memindahkannya ke dalam elemen from. Dan berikutnya from akan dimasukkan ke dalam dan di dalam delete temp, yaitu untuk menghapus data yang telah disimpan dalam variabel temp sebelumnya. Dan selanjutnya ada if untuk mengecek kembali apakah antrian tersebut benar-benar kosong dengan kondisi front sama dengan 0 PTR dan juga real sama dengan 0 PTR. Lalu ada konsep clear untuk menghapus seluruh antrian yang ada. Dan berikutnya adalah programming. Di dalam programming sendiri, kami mendeklarasikan queue dalam kelas queue dan juga ada integer source dan juga integer max size untuk mendeklar choice variable choice dan juga variable max size di dalam tipe data integer. Lalu kami juga mendeklarasikan nama game name, login method, email, password, type, payment di dalam string. Lalu berikutnya ada sebuah header ataupun judul berupa tabel berisi nama dan juga npm kami, dan juga tata cara untuk pertama kali ketika memulai program. Lalu selanjutnya memulai perulangan utama, yaitu mengeluarkan menu berupa nomor satu untuk membuat batasan harian, yaitu create, membuat tambah data joki, yaitu MQ, hapus data joki pertama, yaitu DQ, hapus seluruh data joki hari ini, yaitu clear, lihat table, cek data joki kosong, yaitu is empty, lalu cek data joki penuh, is full, keluar, dan juga nomor 8, yaitu ada keluar dari program. Lalu selanjutnya ada kalimat pilih opsi yang kemudian akan digunakan sebagai user untuk uh, tempat untuk tempat user untuk menginput nomor dari 1 sampai 8 yang akan disimpan dalam choice. Lalu berikutnya ada kami menggunakan script case dari 1 sampai 8. Yang pertama untuk fungsi create, yang dari kedua untuk fungsi enq tambah data yang menggunakan uh, if di dalam kondisi Q is empty, yang artinya jika hari ini penuh maka tidak dapat mendapat joki lagi.
Sehingga ketika user ingin menambah data, maka program akan mengecek kembali apakah data hari ini sudah penuh atau tidak, sesuai dengan kondisi apakah current size sama dengan max size. Dalam selanjutnya, jika bernilai false, maka akan menunjukkan kalimat seperti masukkan nama game, masukkan cara login, masukkan email, password, joki, pembayaran, dan user dapat mengisi sesuai dengan urutannya. Dan program akan menyimpan data tersebut. Lalu selanjutnya ada use case nomor 3 yaitu is empty. Ada if pertama yaitu view is empty. Tidak pada joki hari ini. Yang artinya jika program akan mengecek apakah uh, data antrian bernilai benar, yaitu kosong, maka akan mengeluarkan kalimat berupa tidak akan joki hari ini. Jika bernilai salah, maka artinya ada sebuah data pertama ataupun data customer yang masih tersimpan di dalam program sehingga akan mengeluarkan kalimat customer satu telah dihapus dan menjalankan program berupa DQ untuk menghapus antrian nomor satu tersebut. Lalu selanjutnya ada case nomor 4 yaitu clear yang menggunakan konsep clear untuk menghapus semua data joki. Lalu selanjutnya ada case 5 yaitu lihat tabel untuk yang menggunakan konsep display. Case 6 itu mengecek antrian kosong yaitu is empty dengan menggunakan if dengan kondisi Q is empty yang jika bernilai benar maka akan mengumumkan tidak pada joki hari ini. Dan jika bernilai false maka akan mengingatkan ada joki. Lalu yang ketujuh ada is full untuk mengecek antrian apakah penuh atau tidak. Di sini kami menggunakan if pertama yaitu Q is full yang akan mengeluarkan jika benar, ya jika true maka mengeluarkan kalimat joki telah memenuhi batas harian. Ya artinya uh, current current size sama dengan max size sehingga akan mengeluarkan output sebagai berikut. Dan berikutnya ada else if tanda seru Q is empty akan mengeluarkan kalimat joki belum memenuhi batas harian yang artinya tanda seru sendiri merupakan not Q is empty yang artinya apa, ketika ada data joki hari ini tetapi masih belum memenuhi batas harian. Seperti kita sebelumnya telah membuat batasan harian sebanyak 5 data untuk hari ini dan user telah menginput data sebanyak 3 maka akan menjalankan program as if else if ini. Nah itu joki belum memenuhi batasan harian. Lalu selanjutnya ada else yaitu bernilai false yang artinya tidak ada joki hari ini atau kosong. Lalu ada case 8 yaitu quit dari program, yaitu keluar dari program. Lalu selanjutnya ada pilihan di luar opsi, yaitu ketika user menginput angka di selain dari 1 sampai 8. Oke, kita masuk ke output. Untuk output utamanya itu yang pertama kali akan muncul setelah di run itu adalah eh, ada tabel data diri kami dan juga menu untuk program kami juga. Nah, jika ya seterusnya kita ke pilihan opsi pertama itu kita membuat batasan itu untuk hari ini ada 5. Jadi yang tersimpan itu menjadi 5 untuk batas maksimalnya. Ketika user menambah data joki berupa informasi akun customer, itu akan muncul pilihan di opsi 2, masukkan nama game, cara login, email, password, joki, pembayaran, dan setelah dimasukkan semuanya, informasi customer berhasil dimasukkan dengan output yang sudah dikeluarkan jika kita sudah menginput data dengan benar. Nah,
Lanjut, jika opsi kedua tetapi jokinya sudah penuh, itu akan mengeluarkan output seperti berikut. Joki hari ini telah penuh, tidak dapat menambah joki lagi. Ini adalah pilihan di opsi 5. Kita langsung ke nomor 5. Ini adalah output data joki yang telah dimasukkan oleh user. Bisa dilihat seperti ini. Itu terdapat seperti data nama game, cara login, email, password, joki, dan pembayaran. Masing-masing ada 5 data dengan berbeda game dan berbeda joki. Kita masuk ke pilihan 3 untuk menghapus. Jika kita memasukkan opsi 3, akan menghapus eh, data customer pertama sesuai dengan urutan dari atas ke bawah. Yang dimana itu ketika kita menginput awal-awal, jika customer awal sudah selesai, kita ingin menghapus. Jadi yang paling pertama hapus itu adalah data pertama yang sudah kita masukkan. Dan berlanjut seperti selanjutnya juga. Bisa dilihat di sebelahnya itu ada pilihan opsi 5 yang dimana data pertama sudah terhapus dari yang pilihan yang sebelumnya di slide selanjutnya sebelumnya, dan slide yang ini itu terlihat bahwa bisa dibalik dulu. Bisa terlihat bahwa data game nama game Mobile Legends sudah terhapus seperti antrian. Oke, next. Lalu Ini selanjutnya ketika eh, lalu selanjutnya ketika user menginput nomor 4, yaitu dari fungsi Q sendiri, akan menghapus keseluruhan data yang ada yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan di sebelah di gambar di screenshot sebelahnya eh, ada sebuah bukti di mana ketika user kembali ingin melihat tabel, maka akan mengeluarkan output berupa doki kosong karena data sebelumnya yang telah dihapus seluruhnya. Lalu selanjutnya ketika user ingin menghapus antrian nomor pertama, yaitu DQ, maka akan mengeluarkan output tidak pada joki hari ini karena sebelumnya data tersebut telah dihapus seluruhnya. Dan selanjutnya bukti, ada bukti bahwa ketika user ingin melihat tabel setelah menghapus antrian nomor pertama, maka akan mengeluarkan output doki kosong. Dan selanjutnya ada eh, output berupa ketika user ingin mengecek is empty, apakah HTTP hari ini kosong atau tidak. Yang pada gambar pertama terbukti nilai true, terbukti nilai true sehingga akan output tidak pada joki hari itu. Lalu pada gambar kedua, ketika user sama-sama ingin melihat apakah joki hari ini kosong atau tidak, tetapi ada informasi ataupun data akun customer yang masuk, maka akan mengeluarkan output berupa ada joki. Lalu selanjutnya ada untuk mengecek apakah data joki hari ini penuh atau tidak. Pada gambar pertama, ada ketika user ingin mengecek apakah penuh atau tidak, dan ketika data maksimal harian itu telah memenuhi batas harian, maka akan mengeluarkan output berupa joki telah memenuhi batasan harian. Dan ketika pada gambar kedua, yaitu ketika ketika data joki harian belum memenuhi batasan harian, seperti contohnya ada batasan harian sebanyak 5, tetapi customer baru memasukkan data joki sebanyak 3, maka akan mengeluarkan kalimat ataupun output
joki belum memenuhi batas pendirian. Lalu selanjutnya ada pada gambar pertama ada untuk kembali mengecek fungsi is full, cek penuh. Ketika user ingin mengecek apakah data joki hari ini penuh atau tidak, akan menggunakan kalimat tidak ada joki hari ini. Dan selanjutnya ada yang nomor 9, yaitu pilihan di luar opsi dari 1 sampai 8, maka akan mengulang program utama yang akan menghasilkan menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu selanjutnya ada pilihan nomor 8, yaitu keluar dari program. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan program kami di dalam aplikasi Dev C++. Pertama kami menggunakan library berupa 3 library ini, string, IOString, dan juga IOLib. Lalu kami menggunakan struct, di mana kami mendefinisikan mendeklar game name, login method, email, password, debit type, payment, dalam string, dan juga data data next, di mana kami menghubungkan data ke dalam node berikutnya. Lalu ada kelas, yaitu kelas berapa view, di mana kelasnya bersifat private. Yang pertama ada front, rear, integer max size, integer current size, yang artinya data pertama, data yang depan, dan juga data belakang. Lalu ada max size yang mendeklar max size di dalam tipe data integer, dan juga mendeklar current size di dalam tipe data public, di dalam tipe data integer. Lalu selanjutnya ada public view, from new PTR, rear PTR, max size sama dengan 0, current size sama dengan 0, yang artinya di dalam view akan mengecek front apakah null, rear apakah null, max size di set sama dengan 0, current size di set sama dengan 0. Sebuah kondisi awal. Lalu berikutnya ada void create di dalam yang berguna untuk membuat batasan harian, di mana kami menggunakan konsep view di mana max size sama dengan size, sehingga ketika user memasukkan nomor 1 akan mengeluarkan, ketika user telah memasukkan nomor 1 dan telah memasukkan sebuah nomor yaitu batasan maksimal, maka akan mengeluarkan output otomatis seperti berikut, yaitu kapasitas dukung untuk hari ini dengan maksimal. Max size telah dibuat, yaitu max size ini adalah input dari user yang telah dia masukkan sebelumnya. Lalu ada boolean is empty, yaitu boolean is empty dengan kondisi from sama dengan null, yaitu untuk mengecek apakah true or false from sama dengan null, yaitu untuk mengecek apakah bagian depan itu tidak ada bagian belakangnya, ya, sehingga akan mengeluarkan output atau program bernilai true or false. Lalu selanjutnya ada boolean is full yang berguna untuk mengecek apakah program tersebut atau data tersebut penuh atau tidak, dengan menggunakan kondisi current size sama dengan max size, di mana ukuran terkini yaitu data joki yang telah bisa masukkan itu sebanding dengan maksimal antrian atau maksimal batasan yang telah user masukkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada void enqueue di dalam string game name, string login method, string email, string password, string kitab, dan juga string payment, di mana di dalamnya kami menggunakan if atau if
dengan kondisi is full. Dan yang jika bernilai true, maka akan mengeluarkan output berupa kalimat joki penuh tidak dapat menambah joki. Ya. Dan jika bernilai false, maka maka akan menambahkan atau menyambungkan data joki baru ke bagian belakang dari data joki sebelumnya. Yang kami di dalam NQ sendiri kami menggunakan konsep linked list untuk dimana mengumpulkan data dengan new node yang jika bernilai yang di dalamnya kami menggunakan if dengan kondisi if anti. Yang jika bernilai true, maka akan if anti yang mengeluarkan atau menjalankan program from sama dengan real sama dengan new node yang akan menghubungkan bagian depan ke bagian belakang dari program sebelumnya dan juga akan menghubungkan ke node berikutnya. Yang lalu ada else field next new node pair new node dan juga current size cost plus yaitu untuk menambah current size atau menambah nilai current size atau nilai terkini dari data joki yang telah dimasukkan. Sehingga ketika user telah memasukkan data joki 1, maka akan mengubah current size yang awalnya 0, maka menjadi 1. Ataupun yang awalnya telah menginput sebanyak 3, ketika telah menambahkan data, maka current size tersebut akan bertambah menjadi 4. Lalu ada void value dalam kondisi di dalamnya kami ada menggunakan if dengan kondisi if empty yang jika bernilai true maka akan mengeluarkan output berupa joki kosong tidak ada informasi customer yang dapat dihapus. Dan jika bernilai false maka akan menghapus data yang pertama atau data yang telah dimasukkan pertama kali atau yang paling awal. Yang pertama data akan dimasukkan ke dalam variabel bernama temp yang akan disimpan atau dimajukan ke front dan dari front tersebut akan dimasukkan ke dalam next dan juga kemudian program akan menghapus variabel dari temp itu sendiri. Lalu nanti adakan uh, min atau kan negatif totally yang artinya ketika user telah menghapus ketika program telah menghapus data joki yang pertama maka akan mengurangi current size atau data joki hari ini secara satu persatu yang artinya sebagai contoh ketika yang awalnya user telah menginput data sebanyak 5 ketika program DQ ini dijalankan dan telah berhasil dijalankan maka yang awalnya semula current size sama dengan 5 maka akan berubah menjadi current size sama dengan 4. Lalu selanjutnya ada untuk mengecek kembali if from sama dengan if dengan kondisi from sama dengan no, rear sama dengan no untuk mengecek kondisi data joki kembali untuk mengecek kembali. Lalu di dalam fungsi clear sendiri kami menggunakan rekursif yaitu pemanggilan kembali yang di dalam fungsi clear ini sendiri kami menggunakan if yang dengan kondisi node sama dengan 0 yang akan mengeluarkan menyimpan node itu ke dalam next yang dan juga node untuk mengecek apakah nol atau kosong yang juga kemudian node itu sendiri jika tidak kosong maka akan dihapus atau program akan menghapus node atau keseluruhan antrian dari program atau input user yang telah dimasukkan.
Lalu selanjutnya ada void clear, clear front. Front sama dengan clear sama dengan null, karena size sama dengan null. Untuk memeriksa, untuk eh, memberikan output, untuk ngeset current size ketika user telah memilih untuk menjalankan program clear. Sehingga ketika program telah berhasil dijalankan, maka akan mengubah current size data yang telah user input sebelumnya menjadi nol. Sebagai contoh, ketika user telah menginput data sebanyak 10, ketika fungsi clear berhasil dijalankan, maka program akan secara otomatis mengeset atau mengatur current size atau data joki tersebut sama dengan nol. Oke, kita langsung ke pembuatan display table. Pertama itu menggunakan voids dengan variable display. Kita masuk ke if jika variable is empty true, maka akan mengeluarkan output joki kosong. Lanjut ke data temp itu di font paling depan, maka akan mengeluarkan tampilan nama game, cara login, email, password, joki, pembayaran, dan akan mengeluarkan garis sepanjang 120 karakter. Jika temp benar di null PTR, maka akan mengeluarkan nama game, login method, email, password, joki type, dan payment. Lanjut, langsung ke inti mainnya. Kita ke queue. Nah, jika di run itu akan mengeluarkan tampilan sebagai berikut. Si outnya itu adalah di pertama itu ada di kelompok kita dengan nama dan npm, dan selanjutnya itu akan mengeluarkan untuk penggunaan program pertama kali silahkan pilih opsi. Setelah pengeluaran itu akan mengeluarkan opsi-opsi berikut sebagai menu. Di menu pertama, kedua sampai 8 itu akan mengeluarkan di bawah pilihan 8 itu pilihan opsi. Setelah itu kita menggunakan switch jika case pertama itu sebelum itu setelah si out pertama itu akan mengeluarkan choice, akan input choice lebih tepatnya. Oke, kita masuk ke switch choice. Nah, jika di case pertama itu akan mengeluarkan masukkan kapasitas maksimal joki hari ini. Nah, di situ akan kita user akan menerima perintah untuk memasukkan maksimal size atau kapasitas maksimal joki hari ini dan akan masuk ke queue. Break jika case kedua, jika queue-nya is full atau queue yang di store itu adalah sedang penuh, maka akan mengeluarkan joki hari ini telah penuh, tidak dapat menambah joki lagi. Break dan masuk ke selanjutnya. Ini adalah pilihan pertama. Yes, akan pertama itu akan mengeluarkan masukkan nama game dan kita disuruh memasukkan user itu disuruh akan memasukkan nama game seterusnya hingga selanjutnya seperti begitu juga seperti cara login, email, password, joki dan pembayaran. Setelah semua diinput akan mengeluarkan statement seperti informasi customer berhasil dimasukkan. Lanjut. Case 3. Jika queue adalah queue-nya is empty atau kosong, maka akan mengeluarkan tidak ada joki hari ini. Jika statementnya benar. Jika salah, maka akan mengeluarkan cus- oh, ini di bagian itu, di bagian case tree itu ya
itu akan mengeluar untuk penghapusan queue. Tapi jika tidak ada queue yang tidak ada data di queue, maka akan mengeluarkan tidak joki hari ini. Jika ada, akan mengeluarkan customer satu telah dihapus. Itu berurutan dari atas ke bawah. Case 4, untuk menghapus semua antrian. Jika queue is queue-nya bersifat true, maka akan dihapus. Lanjut ke case 5, untuk lewat table, eh, ini akan mendisplay table yang ada, data-data yang ada, data joki yang ada. Case 6, jika ini adalah check antrian kosong, jika queue-nya itu is empty atau true, maka akan mengeluarkan tidak joki hari ini. Jika tidak, else memberikan output ada joki. Break. Jika case 7, ini adalah di bagian cek antrian penuh. Jika queue-nya itu penuh atau bersifat true, maka akan mengeluarkan joki telah memenuhi batas antrian. Nah, tapi jika selanjutnya itu else if, jika queue-nya itu memiliki data tapi tidak kosong, maka akan mengeluarkan joki belum memenuhi batas harian. Jika false, jika false, maka akan mengeluarkan tidak ada joki hari ini. Lanjut ke quit program. Di sini akan langsung jika memilih pilihan ini akan langsung memberikan statement keluar dari program. Dan defaultnya adalah selanjutnya defaultnya adalah pilihan pilihan di luar opsi mengeluarkan, silahkan pilih opsi kembali. Dua ini adalah pengeluaran dari default. Jika pilihan itu tidak ada di antara 1 hingga 8. Misal itu adalah jika user menginput 0 atau di luar lebih dari 8. Lalu untuk selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program kami secara singkat. Ini adalah tampilan program pertama kali berupa tabel dari program kelompok kami, nama dan juga NPM, dan juga tata cara ketika menjalankan program untuk pertama kalinya untuk memilih opsi nomor 1. Lalu berikutnya ada program akan menekan output kapasitas maksimal dan kita buat 3. Sebentar, sebentar. Nggak muncul di Zoom-nya. Coba ganti window dulu. Ada. Terus selanjutnya ini ada program kami ketika pertama kali program dijalankan, yaitu ada berupa tabel program kelompok 24, lalu nama kami dan juga MPM kami, dan juga tata cara ketika menjalankan program pertama kalinya. Lalu untuk sesuai tata caranya, kami akan membeli nomor 1, dan program akan menggunakan output kapasitas masukan, menyuruh user untuk memasukkan batasan maksimalnya. Dan kita akan keluar unsur 3, lalu baru kemudian kita dapat menambah data. Kita buat secara singkat. Dan ketika user telah menginput data, telah berhasil menginput data, maka program akan menemukan output informasi customer telah berhasil dimasukkan. Nah, artinya informasi customer itu sendiri telah berhasil disimpan di dalam program. Dan berikutnya kita akan menambahkan data kembali. Dan seperti sebelumnya, menemukan output informasi customer telah berhasil dimasukkan. Untuk melihat data
customer telah berhasil dimasukkan, silakan pilih nomor 5 dan akan menggunakan output berupa display table dengan kolom nama game, cara login, email, password, login, pembayaran yang telah sesuai dengan susunan dari program dari nama game hingga pembayaran. Dan berikutnya kita akan mencoba program opsi nomor 3 yaitu menghapus data cukup pertama atau DQ. Ketika program memiliki data yang telah disimpan, maka akan mengubah output berupa customer satu telah dihapus. Dan untuk mengecek kembali, silakan nomor 5. Dan sebagai perbandingan, maka data berupa yang bernama QW telah dihapus. Yang pada tabel atau ya tabel kedua tidak ada nama game berupa QW. Lalu untuk mengecek apakah kosong dengan kondisi belum penuh, maka silakan nomor 7, maka akan mengeluarkan output dari joki belum memenuhi batasan harian karena sebelumnya saya telah mengatur batasan harian sebanyak 3, tetapi data joki yang terkini adalah sebanyak 1, maka mengeluarkan output berupa joki belum memenuhi batasan harian. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk opsi nomor 4 yaitu menghapus seluruh data atau clear. Dan ketika telah berhasil dihapus, maka akan keluar output semua joki berhasil dihapus. Dan untuk mengecek kembali apakah benar dihapus, silakan pilih opsi nomor 5. Dari ketika tidak ada joki yang telah disimpan di dalam program, maka akan mengeluarkan output berupa kalimat joki kosong yang dapat kita cek apakah benar-benar kosong itu dengan memilih opsi nomor 6. Dan ketika jika bernilai true, maka akan mengeluarkan output sejak ada joki hari ini. Lalu kita dapat kembali memilih nomor 7 untuk mengecek apakah data joki penuh, maka sama seperti pilihan opsi nomor 6, maka mengeluarkan output tidak ada joki hari ini. Lalu kita akan mencoba membuat penuh batasan harian yang telah kita buat sebelumnya, yaitu sebanyak 3 data. Dan pada saat ini saya akan memberikan bukti bahwa telah memasukkan banyak 3 data dari ketika kita dan saat ini current size tersebut telah jadi sebanding dengan maximal size, yaitu current size sama dengan 3 sebanding dengan maximal size sama dengan 3 yang telah saya atur sebelumnya. Tentu saya itu. Yang ketika kita ingin menambah data joki, maka kita tidak bisa. Yang akan memperoleh joki hari ini sudah penuh, tidak dapat menambah joki lagi. Lalu untuk mengecek apakah kosong ketik bernilai false, maka silakan pilih nomor 6. Maka akan ada joki. Output berupa ada joki. Lalu untuk mengecek apakah data joki hari ini penuh atau tidak, silakan pilih nomor 7 untuk mengecek dan mengeluarkan output joki telah memenuhi data harian, artinya current size sama dengan max size. Lalu untuk sebagai penyelesaian terakhir untuk mengecek kembali apakah clear sendiri dapat menghapus keseluruhan program dari 1 sampai 3 atau 1 sampai maksimal size, yaitu berapa kita memilih nomor 5 untuk membuat perbandingan awal before. Lalu kita pilih nomor 4 untuk fungsi clear yang ketika telah berhasil dihapus maka akan membuat output semua joki berhasil dihapus. Lalu kita pilih nomor 5 untuk menghasilkan perbandingan afternya, maka akan mengeluarkan output joki kosong karena tidak ada joki yang telah disimpan di dalam program untuk saat ini.
Kemudian kita akan mencoba memilih opsi di luar 1 sampai 8, yaitu misal kita pilih nomor 9, maka mengeluarkan kalimat pilihan di luar opsi. Silakan pilih opsi kembali. Dan ketika kita ingin keluar dari program, silakan pilih nomor 8, maka secara otomatis kita akan keluar dari program. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari program sistem joki game kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.